Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang terus mengasihi kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan kita percaya akan selalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, sekalipun saat ini adalah saat-saat yang sukar. Akhir zaman, keadaan semakin sukar, tetapi kita juga percaya anugerah Tuhan semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka Tuhan Kejadian pasal yang ke-45. Kitab Kejadian pasal yang ke-45. Ya, kita akan melihat mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Ini adalah cerita dari keluarga Yakub, atau yang juga kita kenal sekarang dengan Israel. Satu bangsa yang diberkati Tuhan, dipilih Tuhan. Ya, saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kata Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, puji Tuhan. Satu firman Tuhan kita akan belajar bersama dari keluarga Yakub, ataupun juga sekarang disebut dengan Israel. Ya, tema gereja kita pada tahun ini adalah bangkit dan jadi terang. Ya, diambil dari kitab Yesaya pasal 60. Ya, di situ ada kata yang paling mencolok, yaitu bangkit dan menjadi terang. Ya. Arti kata bangkit di sini ya seringkali sudah dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan juga di sini, adalah keadaan di mana kita dari keadaan yang lemah menjadi kuat, keadaan yang tidur menjadi bangun, keadaan yang putus asa menjadi bersemangat. Ya. Keadaan yang sangat buruk menjadi keadaan yang sangat diberkati. Ya, mari kita akan bangkit dan menjadi terang, dan kita akan belajar dalam keluarga Yakub ini. Nah, kalau kita lihat kisah ini adalah Yakub di sini adalah sudah menjadi orang yang sudah tua, ya. Sudah lanjut umur, dan anak-anaknya sudah besar-besar, sudah dewasa. Di sini keadaan Yakub yang sungguh berbeda ketika kita melihat Yakub ketika waktu dia masih muda. Ya, kita melihat di sini Yakub adalah seorang yang putus asa. Ketika anak-anak Yakub datang menceritakan apa yang sedang dialami, bahwa anaknya Yusuf itu masih hidup, dan Yakub di situ dikatakan tetapi dia hatinya tetap dingin. Karena apa? Tidak percaya. Hatinya dingin. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah putus asa,
yang tidak lagi memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa kita melihat bahwa kalau di dalam kisah-kisah sebelumnya, Yakub ini begitu sangat mengasihi Yusuf, karena itulah anak yang bisa dikatakan digadang-gadang akan menjadi penerus dari berkat-berkat yang dimilikinya atau kekuasaan yang dimiliki Yakub. Nah, di dalam Kejadian pasal 37 ayat 4 itu Yakub sudah tidak memiliki lagi semangat ya, ketika anak-anak Yakub yang lain tuh membohongi dia bahwa Yusuf mati diterkam oleh singa. Nah, disitulah titik di mana kita tidak lagi melihat Yakub seperti waktu dia muda yang luar biasa bersemangat, yang mempunyai passion yang luar biasa. Disitulah titik di mana Yakub sepertinya sudah patah. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, ya kita melihat banyak hal ya yang rumit seperti yang pernah dialami Yakub ketika muda ya. Ketika muda Yakub begitu mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa, ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, sampai suatu saat Yakub ini diubah Tuhan ya. Kalau kita dulu melihat Yakub adalah orang yang begitu sangat dibenci ya, terutama Esau, karena ya membohongi, mengakali berkat ya. Memang sekalipun itu juga kesalahan Esau sendiri. Nah, disitulah perjalanan Yakub, yang dimana disitu kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan, dimana ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Sampai satu titik kita ingat ya, perubahan kehidupan Yakub yang paling mencolok adalah ketika Tuhan mengubah Yakub, nama Yakub menjadi Israel. Ini satu hal yang luar biasa ya. Kalau kita lihat, memang secara jasmani Yakub ini sudah mendapat ya berkat dari apa yang dijual Esau ya. Tetapi itu dengan cara-cara jasmani, bahkan dengan cara yang licik, yang kotor. Nah, tetapi kita tahu cara itu tidak sempurna, tetapi disempurnakan dengan cara yang rohani, yaitu bagaimana Yakub ini juga bergumul dengan Allah. Nah, satu cerita yang luar biasa dari kehidupan Yakub, di mana dia dulunya adalah orang yang dahsyat sekali, dengan passion yang dahsyat, yang merindukan, benar-benar merindukan Tuhan. Inilah gambaran orang percaya ya. Maka di Alkitab dikatakan Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Loh, kenapa? Karena apa? Passionnya Yakub ini adalah selalu merindukan Tuhan, tetapi Esau itu passionnya itu apa? Tidak ngubres dengan berkat Tuhan. Maka Tuhan sangat mengasihi Yakub. Itulah alasannya. Nah, titik di mana Yakub ini diubah Tuhan, namanya menjadi Israel, ini dahsyat luar biasa. Maka dia secara rohani resmi ya, resmi memiliki janji yang sama seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, juga kepada Ishak. Karena waktu Yakub, bahasa Jermannya, ngapusi Esau ya, itu masih secara jasmani, tetapi di dalam pergumulan dia bersama Tuhan, dia katakan, Tuhan harus memberkati saya, Tuhan harus memberkati saya. Inilah berkat rohani yang sesungguhnya, ketika kita menjadi orang-orang yang bergumul di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, disitulah ada berkat Tuhan. Nah, itulah flashback ya mengenai Yakub yang luar biasa di masa mudanya. Tapi kita lihat dari pembacaan tadi, Yakub menjadi seorang yang lesu. Yakub jadi orang yang putus asa, padahal janji Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupannya. Bahkan janji itu adalah janji yang sama
seperti janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak, yaitu untuk menjadikan bangsa yang besar, bangsa yang akan jadi berkat, bahkan dari keturunannya akan lahir raja-raja yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat ya, ada satu titik di mana Yakub menjadi putus asa. Ya, kita flashback sedikit kehidupan Yusuf ya. Waktu itu Yusuf adalah seorang anak yang begitu dikasihi Yakub. Tanpa apa ya, mungkin ada alasannya ya. Mungkin secara lahiriah memang dia lahir dari seorang istri yang dikasihi Yakub. Tetapi secara rohani kita juga bisa melihat bahwa Yusuf ini orang yang spesial. Dia tidak sama seperti anak-anak Yakub yang lain ya. Yaitu apa? Yusuf ini memiliki janji Tuhan yang luar biasa, terlihat dari visi yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Ya, kalau kita lihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ya, saya akan melihatnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasal 37 ayat 9 sampai 11 ya. Di situ dikatakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Nah, ini yang penting. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Sejak semula Yakub ini tahu bahwa Yusuf ini ditaruh Tuhan satu visi yang luar biasa. Suatu hari dia akan jadi pemimpin atau ya sejenis raja. Maka perlakuan Yakub pun berbeda. Kalau kita lihat, Yakub diberikan jubah yang maha indah atau jubah pelangi ya. Jubah yang waktu itu adalah untuk raja-raja, anak-anak raja. Nah, disitulah perbedaan Yakub dengan yang lain. Nah, ada satu kata yang mari kita akan melihat bersama, yaitu di kata yang terakhir. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yakub ini sebenarnya juga orang yang menyimpan pernyataan-pernyataan Allah di dalam kehidupannya. Sebenarnya luar biasa sekali. Nah, kalau kita juga lihat di dalam Perjanjian Baru itu juga ada kisah ketika kita ingat Tuhan Yesus ketika umur sekitar 12 tahun dibawa ke Yerusalem untuk sensus, dan ternyata dia tidak ikut pulang dengan orang tuanya, tetapi justru dia malah berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat. Dan disitulah ya dikatakan bahwa ini anak yang cerdas luar biasa. Nah, disitu dikatakan Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi ada hal yang sama, ada pernyataan-pernyataan yang mencolok antara Yusuf dan Tuhan Yesus ini juga memiliki kesamaan, yaitu terlihat betapa anak ini berbeda. Anak ini cerdas, anak ini memiliki sesuatu yang dahsyat di masa depan. Yakub menyimpan janji Allah, seperti juga Maria menyimpan janji Allah atau satu tanda pernyataan yang diberikan Allah yang luar biasa. Tetapi ya memang tidak bisa dipungkiri ada satu keadaan yang seringkali sulit di dalam kehidupan ini, yaitu adalah satu kekecewaan yang saja dialami manusia karena kehilangannya. Di sini Yakub kehilangan Yusuf.
Tetapi sebenarnya kalau kita tahu tidak mati ya, karena kita membaca cerita ini. Kalau kita melihat waktu itu ya Yakub tidak tahu kalau benar-benar Yusuf itu masih hidup, ya taunya memang mati. Oleh sebab itu dia menjadi putus asa. Janji Tuhan seakan sirna ketika anak yang dikasihinya itu mati. Seakan janji Allah itu tamat, sehingga Yakub itu begitu putus asa. Dan kalau kita lihat Yakub sikapnya berbeda ya, dingin banget dengan anak-anaknya yang lain. Dari cara berbicaranya, aku tidak percaya kalau kalian menceritakan hal ini hal itu, tidak percaya, hatinya sudah dingin. Nah, hal itu juga mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita, mungkin tidak seberat ini ya, tetapi seringkali juga ada hal-hal yang bisa mengecewakan hidup kita. Tapi ada satu hal yang kita akan pelajari bersama, yaitu adalah titik di mana Yakub ini bangkit. Tadi yang kita baca di pasal yang ke-45 tadi, kita melihat ada satu kebangkitan dari Yakub. Kita akan membacanya kembali ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayahnya itu. Nah, disinilah titik balik di mana Yakub kembali bangkit dari realita yang sungguh sangat memilukan hatinya. Ya. Kalau kita melihat secara global, janji Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Sekalipun seakan-akan di depan mata Yakub janji Tuhan sudah tidak ada lagi lah harapan. Tetapi janji Tuhan tetaplah janji Tuhan yang sempurna, sekalipun ya kita melihat kenyataan yang kadang-kadang pahit ya. Tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Nah, mari kita percayai hal itu, bahwa janji Tuhan itu sempurna dan tidak ada kegagalan di dalam janji Tuhan. Nah, yang kita bisa pelajari yaitu adalah bahwa ada satu ya yang luar biasa tentang Yakub dan Yusuf ini. Satu hubungan yang luar biasa, yaitu ketika Yusuf menyampaikan sesuatu melalui perkataan. Nah, yang pertama, mari kita lihat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, sekalipun seakan-akan gagal. Tetapi yang kedua, mari kita akan belajar dari apa yang dilakukan Yusuf dari pasal 45 ayat 27 tadi. Ya. Di situ dikatakan, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan, ya, segala perkataan. Ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Yusuf jadi orang yang selalu memberi harapannya. Ketika di dalam keluarga ini mengalami kelaparan seperti yang lainnya, tetapi ketika mereka pergi ke Mesir, Yusuf ini begitu mempedulikan keluarganya ya, sekalipun ya pernah kakak-kakaknya itu menjual dia. Tetapi itu bukan poin yang penting bagi Yusuf. Poin yang penting adalah dia tetap menjadi orang yang bisa memberi harapan kepada keluarganya sekalipun di masa yang sukar ya. Kita lihat yaitu yang pertama adalah menyampaikan perkataan. Nah, perkataan apa sih yang sebenarnya dikatakan Yusuf? Memang di sini tidak dituliskan ya,
perkataannya itu perkataan apa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa perkataan yang diucapkan kembali oleh kakak-kakak Yusuf ini adalah pasti itu adalah perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang meneguhkan, perkataan yang memberi harapan. Ya. Maka itulah yang bisa membangkitkan orang ya. Melalui perkataan kita bisa membangkitkan kembali orang. Membangkitkan ya, kalau perkataan kita adalah perkataan-perkataan janji Tuhan, maka orang yang mendengar perkataan janji Tuhan itu, maka orang itu akan bisa bangkit ya. Dunia saat ini banyak orang putus asa, mengalami keadaan sudah tidak percaya kepada Tuhan. Itu banyak sekali orang sudah tidak lagi percaya Tuhan itu ada. Tetapi mari kita jadi orang-orang seperti Yusuf yang menitipkan atau mengucapkan bahkan perkataan-perkataan yang menguatkan sesuai janji Allah. Itulah yang bisa menolong hari ini. Maka ketika kita terus ya di dalam gereja Tuhan, di tempat ini diingatkan, mari kita jadi terang. Nah, salah satu caranya adalah menurut saya mari kita akan belajar dari Yusuf ini, yaitu salah satunya adalah memperkatakan perkataan-perkataan yang membangkitkan, memperkatakan perkataan-perkataan yang menguatkan, yaitu adalah janji-janji Allah. Mungkin kita tidak bisa membantu orang dengan harta kita, membantu orang dengan banyak hal ya. Tetapi perkataan kita itu ternyata juga bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang lain. Wah, apalagi zaman sekarang ya, media sosial begitu mudah kita itu broadcast ya tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang menguatkan. Kalau di zaman sekarang juga banyak hoax, isu-isu yang tidak baik, tetapi mari kita jadi orang-orang yang menuliskan tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan yang bisa dibaca orang lain untuk mengingatkan kembali bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Nah, orang-orang dunia saat ini kehilangan pengharapan, tetapi mari kita anak-anak Tuhan yang memiliki janji Tuhan, mari kita perkatakan itu. Kalau tadi Yakub diubah Tuhan menjadi Israel, nah kita yang sekarang ini adalah juga Israel rohani. Mari kita bangkit untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan. Ya, di dalam mungkin hubungan kita dengan orang lain, mungkin ada orang yang sedang sulit, ya mungkin kita tidak bisa membantu secara finansial mungkin, tetapi kita bisa menguatkan lewat perkataan-perkataan kita. Nah, itu yang kedua adalah yang kita garis bawahi, yaitu adalah Yusuf juga mengirim kereta-kereta untuk menjemput Yakub. Nah, yang pertama tadi perkataan begitu bisa membantu orang lain. Yang kedua adalah apa maksud dari kereta yang dikirim? Maksud dari kereta yang dikirim itu adalah satu tindakan yang real, satu tindakan yang nyata. Perkataan memang tidak bisa dilihat ya. Perkataan memang perlu yang namanya bukti. Tetapi perkataan itu sendiri juga memiliki kuasa. Firman Tuhan juga katakan perkataan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya, bahkan doa-doa orang yang percaya itu besar sekali kuasanya. Tetapi juga ada sisi lain yang perlu kita kerjakan, yaitu ketika kita ingin menjadi terang, maka mari kita belajar dari Yusuf, yaitu bukan berarti kita mengirim kereta kepada orang, tetapi mari kita membantu orang secara real ya. Nah, ini kalau kereta kan benar-benar ada ya, dan itu benar-benar sangat membuat Yakub itu kembali bersemangat kembali. Oh iya ya, kok ada kereta seperti yang diceritakan, dia udah jadi penguasa. Mana mungkin
orang bisa mengirim kereta-kereta seperti ini untuk menjemput saya kalau dia bukan seorang penguasa? Maka di situ dikatakan, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Lalu inilah yang mengubah Yakub dari orang yang sudah mau mati. Mungkin ya kalau diajak ngobrol gitu, ngobrolin Yakub itu cuman aku pengen mati, aku pengen mati. Pernah ya kita lihat orang yang diajak ngobrol itu cuman ngomongnya cuman pengen mati gitu. Ya. Tetapi di sini wah, Yakub bangkit kembali setelah melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Yusuf, yaitu kereta. Nah, pertolongan kita secara real kepada orang dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk bantuan, barang, bahkan juga perhatian secara real, waktu yang bisa kita dedikasikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sangat menolong. Nah, inilah ya yang bisa kita pelajari ketika kita ingin menjadi terang. Kita bisa belajar dua hal ini, yaitu yang pertama dengan perkataan kita bisa menguatkan orang kembali, juga dengan hal-hal yang kita lakukan secara real, itu juga akan membantu orang-orang untuk bangkit ya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang sederhana yang bisa kita pelajari hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa janji Tuhan itu sempurna, sekalipun kelihatannya kita mengalami hal-hal yang sulit, yang tidak bisa kita logika lagi. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Nah, yang kedua, mari kita tetap menjadi terang seperti Yusuf yang sekalipun mengalami aniaya, sekalipun mengalami tekanan di dalam kehidupannya, dia tampil bersinar menjadi pribadi yang matang, pribadi yang menjadi harapan. Ya, memang ini bukan hal yang mudah, tetapi mari kita akan mencobanya. Mari kita akan melakukannya. Mari kita akan melakukannya, mungkin bukan langsung dengan step yang besar ya, tapi mari kita lakukan dengan langkah-langkah yang kecil. Bukankah sebelumnya Yusuf itu juga tidak langsung menjadi seorang raja, tetapi dia dari hal yang kecil dia percaya dan setia kepada Tuhan, maka dia bisa menjadi terang yang begitu besar. Sebelumnya dia juga tidak besar, terangnya kecil, mungkin hanya memberkati orang-orang di penjara, memberkati orang-orang di rumah Potifar. Tetapi sekarang dia memberkati seluruh bangsa yang besar, bangsanya sendiri, juga Mesir juga menjadi bangsa yang diberkati waktu itu. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita.